alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian pembahasan tentang bahaya berbuat syirik. Insya Allah kalau ini sudah selesai, nanti kita lanjutkan tentang keutamaan bertauhid. Kalau itu sudah selesai, maka kita bahas kitab tauhidnya. Maka kita sampai pada pembahasan bahaya berikutnya, yaitu orang-orang yang berbuat syirik. Sesungguhnya dia menyebabkan hidup dia sendiri menjadi sempit. Artinya kita pengen hidup enak atau hidup sulit atau sempit, itu pilihan kita sendiri. Dan ketika kita memilih untuk berbuat kesyirikan, alhamdulillah, maka berarti kita sendiri yang memilih untuk mempersulit hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan siapa yang berpaling dari peringatan, maka baginya penghidupan yang sempit. Dan ketika kita melihat peringatan yang paling pertama, paling utama yang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Perintah pertamanya adalah menyembah Allah saja, berarti bertauhid, dan larangan pertamanya wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan berbuat kesyirikan. Kemudian seorang bapak yang memiliki pengajaran yang terbaik di dalam Islam, walaupun agamanya pada zaman itu bisa jadi belum Islam, artinya pada zaman itu zaman Nabi-Nabi dulu, bukan zaman Nabi Muhammad, maka dituliskan di dalam Al-Quran, yaitu Luqman Al-Hakim, sebagai orang yang memiliki pengajaran terbaik kepada putranya. Dia mengatakan, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, ketika Luqman mengatakan kepada putranya ketika mengajari. Jadi sosok pendidik terbaik dalam Islam itu adalah Luqman Al-Hakim, yang mana ketika Luqman itu hidup dan Muhammad SAW itu belum diutus. Artinya Luqman Al-Hakim ini mengikuti ajaran Nabi-Nabi sebelumnya, tapi kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang metode pendidikannya, sampai kemudian diabadikan di dalam Al-Quran dan dijadikan sebagai suri tauladan buat kita sampai akhir zaman. Yaitu pendidikan yang pertama orang tua kepada anaknya harusnya adalah menjaga anak itu dari berbuat kesyirikan. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Karena yang namanya kesyirikan itu adalah kedoliman yang sangat besar. Makanya ketika Allah mengatakan siapa yang berpaling dari peringatanku, maka peringatan yang paling pertama dan paling utama yaitu jangan berbuat kesyirikan. Kok berbuat kesyirikan? Fa innalahu ma'isyatan dhanka. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, yang sulit, yang rumit. Makanya panjenengan dapati orang-orang yang berbuat kesyirikan itu, dia itu hidupnya enggak pernah tenang. Dari satu sesembahan pindah ke sesembahan lain. Nanti kalau ada orang yang mengatakan, ben lancar rezekimu, kudu nglakoni iki, kayak ning kene dienggo si kuwi, ikuti dia. Karena dia enggak pernah berhenti dari satu ilah, satu sesembahan. Dia enggak pernah mau puas hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada orang lain sing ketok donyane luwe dicari tahu, dan ketika orang itu ternyata berikhtiar kemudian bertawakal hanya kepada Allah, dia enggak gelem. Dia lebih senang untuk mencari orang yang bisa menunjukkan dukun mana yang ngajari, atau danyang mana yang budoi, atau kemudian penunggu gunung mana yang yugi menurut persepsinya, padahal sama sekali enggak benar. Bahkan Allah sampai mengatakan bahwasanya apa yang kalian cari-cari itu sebenarnya cuma asma'un samaitumuha antum wa abaukum, hanya nama-nama yang dibuat-buat oleh kamu dan bapak-bapakmu yang enggak ada dasarnya sama sekali dalam Al-Quran. Makanya ketika kita tanya kenapa jenengan melakukan ini dan itu, jawabannya mereka hampir sama, dan itu dinaskan di dalam Al-Quran, yaitu bahwasanya hada ma wajadna alaihi abauna. Ngapain kamu rubah kebiasaan kami? Kenapa kamu harus
melarang kami membuang sesaji di sini dan situ. Wong ini adalah ajaran yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Al-Quran mengatakan demikian, dan itu dinaskan sebagai perkataan orang-orang musyrik yang nanti akan berakhir di neraka, yang mereka mengatakan itu di dunia ketika didakwai, ketika dikandani. Maka ketika Allah mengatakan man a'rada an dzikri, siapa yang kemudian berpaling dari peringatanku, dan peringatan yang paling pertama yaitu peringatan untuk tidak berbuat kesyirikan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, pasti hidupnya rumit, sumpek, sulit. Alhamdulillah panjenengan yang melihat hari-hari ini banyak orang-orang yang bunuh diri. Itu akhirnya kalau kita mau selami lebih dalam, wallahu alam, mudah-mudahan saya nggak salah, itu mereka pasti orang-orang yang kemudian di dalam hatinya, ya, sisi-sisi ketauhidannya itu cedera. Dia nggak puas dengan hanya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia harus kemudian masuk ke wilayah-wilayah haram seperti judi online dan seterusnya, yang mana akhirnya nanti duitnya yang kurang, akhirnya dia emat dukun dan seterusnya. Maka akhirnya tambah sumpek, dan kemudian di akhir cerita dari hidupnya setan pun mengatakan mendingan mati wae daripada urip susah. Nah, hal seperti ini yang harus kemudian kita pahami. Jangan sampai kita malah berteman dengan setan, sedangkan Allah memerintahkan kita fattakhiduhu aduwwan, jadikan sebagai musuh bukan sebagai teman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian orang-orang yang berbuat kesyirikan itu hakikatnya adalah orang-orang yang justru melakukan hal-hal yang menunjukkan kebodohan mereka, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Wa idz qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Ketika kita katakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, berarti kan ini ilmu. Termasuk majelis ilmu adalah majelis yang disampaikan di situ Quran dan Sunnah. Makanya kalau panjenengan ngumpul-ngumpul isinya enggak ada ayat satupun, hadis satupun yang disampaikan, enggak ada ilmu satupun yang disampaikan, maka aku yakin itu majelis yang kurang baik, gitu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum ila nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah." Orang-orang yang mau ngumpul di antara rumah-rumah Allah dan membaca Quran dan mempelajari isinya, maka Allah akan turunkan sakinah, Allah berikan rahmat, malaikat akan menaungi mereka, dan kemudian wa dzakarallahu fiman indah. Maka ini berlaku ketika majelisnya menyebutkan Quran dan Sunnah. Maka orang-orang yang beriman ketika berdakwah, mereka mengatakan ittabi'u ma anzalallah, ayo ikut pada apa-apa yang Allah turunkan. Iki lho ayate nek dilarang syirik, iki lho dalile nek dipengi berbuat kemusyrikan, iki lho perintah untuk bertauhid. Mereka mengatakan qalu bal tattabi'u ma alfaina 'alaihi abana. Orang aku karo bolo-boloku kuwi mung ngetutke apa sing dilakoni mbah-mbah biyen. Makanya kalau ada orang-orang yang mengatakan seperti itu, dan itu adalah panjenengan pada jam waktu itu yang menasihati mereka, pun tidak usah gelo, karena Quran memang menyatakan seperti itu. Ngapunten, kadang ada anak yang ngaji, orang tuanya tidak berbuat kesyirikan, dinasihati, masa pokoknya rame lah, udah cilik, bah-bah biyen ini bisa dengar wilayah. Niku nek diwoyak mbah sing pundi ke tahun piro mboten saged nyandai. Makanya ketika kita lihat orang-orang yang berbuat kesyirikan, memuliakan kuburan orang-orang tertentu sedemikian rupa, ora usah ado-ado kados ten Solo niku jelas dia ketok dia nuduhke haul ini haul yang ke-100 sekian. Pertanyaannya, tahun sebelum itu masyarakat enggak pernah melakukan itu baik-baik aja. Apakah kalau masyarakat tidak melakukan itu hari ini kemudian kita akan menjadi binasa? Ini mboten gitu. Ini menunjukkan bahwasanya perkara yang mereka bawa perkara baru yang dulu nggak ada diada-adakan, yang mana itu nggak punya dasar di belakangnya. Makanya nanti ada orang-orang yang ketika mendekat ke telaga Nabi SAW untuk minta minum, Nabi sudah persilakan tapi Allah usir. Kemudian Nabi mengatakan, ya Allah itu umatku, saya bisa melihat dia dari cirinya, bekas wudunya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, anta la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kowe iki ora ngerti Muhammad. Sabare kowe ora ono. Mereka itu melakukan hal-hal baru apa kowe ora ngerti. Ini menunjukkan dalil bahwasanya satu,
akan ada umat-umat Nabi Muhammad yang menyimpang dari jalannya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad pun nggak tahu apa yang diperbuat umatnya pasca meninggalnya beliau. Makanya termasuk dalam akidah itu adalah sebuah kesalahan ketika meyakini, ketika mereka bermajelis seperti itu, menyamakan diri dengan majelis maulid ini, maulid itu, gitu kan. Lalu kemudian mereka mengatakan kalau maulid ini, haul ini didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita tanyakan Nabi ini sing endi sebelah endi, itu mesti ya mereka akan mengatakan sing iso ndelok mung Habib tok, yang kulit-kulit ireng-ireng pesek ora iso ndelok. Itu loh. Yang mereka mau adalah kultusisasi supaya kemudian dihormati sedemikian rupa, tidak di atas ilmu tapi di atas pengagungan pada manusia, yang itu akan terempet kalau dalam istilah orang Muhammadiyah itu TBC, tahayul bid'ah khurafat, yang menjadi wasilah menuju kesyirikan. Ngoten lho, Pak. Makanya agar wong kuwi jenenge jek wong, tangane padha kaya jenengan, sikile padha kaya jenengan, nek mati yo wis rampung. Gak perlu disobyo-sobyo, gak perlu dijaluki napa-napa. Yang ada justru mereka ini harusnya kita doakan, bukan dijaluki donga. Sampai ada orang Habib ngomong, kamu sebutkan ya Habib Muhdor Fulan bin Fulan, minta ini minta itu, orang apa-apa ora sirik. Ngono kuwi kita yang orang kulit ireng terus ireng pesek ndelok, wah kayak ngomong wong Arab nggih Habib. Harusnya ketika kita mau mencermati ayat ini, ittabi'u ma anzalallah. Allah tidak menisbatkan kebenaran pada sing gowo, tapi lebih kepada isi sing digowo. Artinya kalau yang bawa itu orang hitam dari Afrika, kalau dia mengatakan iki loh ayatnya, maka itu yang benar, daripada kemudian mengikuti orang muka Arab tapi kemudian yang terjadi hadza ma wajadna alaihi aba'una. Iki lho sing digawa mbah-mbahku mbiyen. Datuk-datuk mbiyen gawe. Datuk sing ndikit tahun piro? Jelas-jelas mereka nyebut dari tahun 113 misalnya. Lah 114 perono kan ra pernah enek. Kenapa kok kemudian kamu membawa itu dan menyatakan itu yang benar gitu loh. Bahkan sampai dikatakan menteri keuangan Allah yo ikut gitu kan. Mula nek aku menterine Pak Prabowo jenengan aku sih ustaz kan. Apa boleh niku ngaku menterine Allah. Makanya delalah untungnya alhamdulillah yang namanya Islam itu sudah sempurna, termasuk salah satu ucapan beliau SAW ketika hidup, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa ma'adahu minan nar. Siapa yang kemudian berani berdusta dalam agama ini mengatasnamakan aku, maka siap-siap duduk di neraka. Nek mengatasnamakan nabi aja nabi ngancam gitu, apalagi mengatasnamakan Allah. Itu loh. Sehingga dengan ora usah hubungan, ora usah apa istilahnya terlalu wah ketok piye gitu anggar sing ngomong wong rupa Arab nganggo gamis, gak usah. Jenengan cek omongane apa. Ayatnya jelas mengatakan bahwasanya ittabi'u ma anzalallah. Melu wong sing didukke sing diturunke saka Gusti Allah. Ini menika Quran kali hadis. Ngoten, Pak. Jadi enggak usah silau melihat sing ngomong. Makanya ada masjid tertentu niku kula amati niku flyer-flyer yang dibikin dalam kajiannya itu ora enek atau jarang banget niku pengisine wong Jawa ireng niku jarang. Rata-rata mesti sing rupa-rupa ngoten niku. Ya kalau yang dibawa kebenaran silakan, yang dibawa Quran silakan. Tapi nek ujung-ujungnya mungkin kaya ngono ngopo gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang berbuat kesyirikan, tadi sudah saya singgung lagi, mereka selalu akan berusaha memperbudak manusia. Pengen kan manusia niku menghormati dia, memuliakan dia. Bahkan dalam beberapa kalimat itu mereka mengatakan bahwasanya orang yang tidak memuliakan cucu Nabi itu adalah anak turun iblis. Oh jelas manusia kok dilok anak turun iblis. Kemudian mereka ini adalah teman-temannya Abu Jahal, takfir itu. Makanya Allah mengatakan amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah kalian mau menyamakan orang yang taat pada malam hari sujud dan berdiri serta takut akan akhirat dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang tidak tahu?
Apa sama orang yang kemudian ngerti tauhid dan orang yang tidak ngerti tauhid? Apa sama orang yang bertauhid dan orang yang berbuat kesyirikan? Tidak, jelas beda lah. Ya, maka katakanlah, wahai Muhammad, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang punya ilmu dan orang yang punya ilmu? Beda. Dan perbedaannya bukan soal rasnya, tapi soal ilmunya. Makanya Bilal bin Rabah itu diutamakan oleh Nabi SAW dibanding Abu Jahal dan seterusnya, bukan karena rasnya. Nek rasnya jelas Bilal bin Rabah kalah, tapi karena ilmunya, akidahnya. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud yang orangnya kecil, kentolnya kecil, ketika sedang manjat pohon kurma, terlihat betisnya itu kecil, diguyu sama para sahabat. Maka Nabi mengatakan, iki nek betisnya ditimbang, iki abot banget ning akhirat berat timbangannya. Ini menunjukkan bahwasanya kesolihan seorang, kealiman seorang enggak kaitannya dengan ras. Makanya nanti ada sahabat-sahabat Nabi yang dari Persia, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, itu orang-orang Persia dimuliakan karena berakidah lurus, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ada lagi orang-orang yang hitam seperti Bilal bin Rabah tadi, itu juga dimuliakan. Termasuk Luqman Al-Hakim yang tadi saya singgung, itu mayoritas ulama mengatakan iki wong ireng. Bahkan profesinya yang enggak mentereng. Ada ulama yang mengatakan dia itu tukang kayu. Ada ulama yang mengatakan dia itu tukang jahit. Jadi bukan yang presiden atau apa, mboten. Justru namanya diabadikan karena pengajarannya yang baik, ilmunya yang baik yang disampaikan kepada putranya. Makanya panjenengan ampun ya, merasa hina ketika berhadapan dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan, walaupun jenengan randedit, orang wong berpangkat, kulite ireng, ora masalah, PDW bertauhid gitu kan. Makanya bapak saya itu meling ke saya, pokoknya nek kowe golek mertua, apa golek besan gua, syaratnya mung siji. Sing pertama, dia enggak boleh berbuat kesyirikan, sing keloro kudu salat. Ngomongnya siji kok loro Mas. Ya loro niki dadi siji. Dadi nek ora sirik ning ra salat, iku ya ora kena. Nek salat ning sirik kuwi ya ora entuk gitu. Dadi ya niku sepaket, makanya kula sebut siji. Maka yang harus jenengan pahami, ketika jenengan bisa meling-meling seperti itu, maka itulah contoh yang dicontohkan oleh Nabi Yakub kepada putranya. Idhadarul Yakubul maut, idhadarul Yakubul maut. Ketika Yakub itu kedatangan malaikat maut mau dicabut nyawanya, sebelum dicabut nyawanya, maka Yakub kumpulkan putra-putranya 12. Dan putra-putranya ini cikal bakal mbah-mbahe wong Yahudi. Maka Yakub bertanya kepada putra-putranya, "Ma tak buduna mimbadi, engko nek aku bapakmu mati, kowe engko nyembah sapa?" Jadi enggak kemudian ngomong ke omah iki engko kowe mboten. Yang dia tanya, engko nek aku mati, kowe do nyembah sapa? Maka anaknya mengatakan, "Nak budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Yang kami sembah ya Tuhan yang sama, Rabb yang sama dengan nenek moyang kita loh. Jadi boleh mengatakan nenek moyang ning, harus yang benar, yaitu apa? Ilah yang sama yang disembah Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Tapi kalau kemudian hanya mengatakan koyo mbah-mbah biyen tapi maksudnya adalah kesyirikan, malah itu seraguno. Tapi nek kemudian panjenengan mendesain, punten, dari mulai jenengan sebagai mbah itu bertauhid, kemudian putra-putra jenengan toto supaya bertauhid, kemudian jenengan weling dan putra-putra pokoknya putuku kudu bertauhid dan kudu mbok weling anak-anakmu untuk bertauhid, maka itu warisan yang terbaik. Sehingga kalau putune ngomong aku koyo mbahku, itu benar gitu. Tapi kalau kemudian baik gua saja ning perapatan, anake gua saja ning sawah, putune gua saja ning sendang gitu kan. Nah, iki akhirnya aku koyo mbahku. Nah, ini ya nanti kumpulnya mboten teng surga Pak. Maka hal-hal seperti ini yang harus kita hati-hati. Jangan sampai kita mewariskan hal-hal yang jelek kepada putra-putra kita, anak turun kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan itu bisa menyebabkan hatinya keras, dan level kerasnya itu luar biasa. Keras banget.
Orang-orang yang berbuat kemaksiatan di bawah kesyirikan itu dikatakan di dalam Quran surat Al-Mutaffifin kalla balrona. Jadi artinya itu enek karate sithik mboko sithik susu dadi atos. Dosane makin gede makin atose atau regetane makin opah. Karatnya tayengnya tambah opah. Nah nek dosane nek kesyirikan iki ora mung nambahi tayeng, kabeh hati-hati itu tayeng kabeh. Makanya orang-orang yang benar-benar sudah bergelimang dalam kesyirikan itu untuk berubah, untuk memperbaiki itu sulit. Ya bisa, tapi ya sulit. Perlu benar-benar azam dari yang bersangkutan untuk minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang berbuat maksiat dalam artian kayak mabuk, judi. Itu rata-rata umumnya ngerteni nek niku kleru. Wong mendem niku umume nggih, umume kecuali sing ra umum gitu. Umume niku nek dikandani kowe ngerti ora iki nek iki kelakuan elek dosa. Umume ngerti. Umume nyadari nek niku kleru. Tapi nek wis kesyirikan dikandani jawabane kok ada mawajana ali apa. Ini loh sing kami dapatkan dari mbah-mbah kami. Bahkan nek konteke para kabib-kabib niku ngopo ngandani aku. Wong uripmu susah delok tumpakan kowe tontel logrek ngono. Kami lo delok alpat jejer-jejer. Jadi langsung bandingnya langsung donya. Padahal nek ngomongke hidayah, cara donya niku parameter ngukur hidayah wong sing paling selamat kuwi sing donyane paling akeh, kudune sing paling selamat koron gitu. Makanya tadi di depan dikatakan bahwasanya ngikuti ma anzalallah yang turun dari Allah. Soal kemudian pas jenengan melu niku dikai donya napa mboten ora usah digagas. Selama jenengan berpijak di atas akidah yang benar, kok dikai donya ya alhamdulillah, nek mboten nggih tetep alhamdulillah. Lah ngopo Mas wong bertauhid ora dikai donya? Karena bisa jadi Allah itu sayang sama beliau, sama jenengan sing bertauhid ora dikai donya, iso wae kok nek dikai donya jenengan wis wegah nang masjid gitu loh. Makane dikai donyane sak madya mawon. Jaluke sak miliar dikei sak yuta, jaluke 100 yuta dikei 500.000. Wis alhamdulillah sing penting mboten mati kaliran. Jaluke bojo telu dikei siji, alhamdulillah lho Pak. Jaluk anak sejinah dikei 5, wis alhamdulillah iki. Jaluk sawah sepatok malah dikei sawah sewa nangger nangger taun bayar gitu. Itu napa sing penting nggih bentuke sawah mboten napa mboten mung sekedar lumpuh gitu loh. Maka orang yang beriman dia akan selalu mencari sebab untuk bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang itu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Mereka artinya itu ada penyakit terus ditambahi meneh goro-goro pilihane dhek untuk berbuat kesyirikan. Jadi artinya sing lara liver ini ku sampai akut loro. Jadi orang mau stadium awal maupun stadium akhir. Makanya dadani orang-orang berbuat kesyirikan itu wangel era karu-karuan. Dan mbah saya dulu, ibu dari bapak saya itu termasuk orang-orang yang seneng nyajeni sawah. Dan benar untuk merubah itu perlu proses lama. Sampai akhirnya 3 tahun menjelang beliau wafat ya. Jadi sampai akhirnya ngapun dan beliau itu kan jenenge wong tuwa, itu kan bali meneh kaya cah cilik. Makanya ada orang ngomong wong tuwa iki iso ngopeni anak 5, nek anak 5 rong karuan iso ngopeni mbok siji gitu kan. Bener itu dari anak satu pindah ke satunya. Jadi yang gerenten sing dilakoni mbah niki rada ra penake ati ngono anake nesu terus mbah itu pindah. Terakhir itu ngene bapak kula. Dan beliau termasuk wong Jawa sing Jawa dalam artian punya keyakinan nek aku manggon ning keprabon kondang nopo? Ndang nopo? Jadi wong Jawa to lah. Nek urip ning Bali ning keprabon mungkin ndak marahin apa? Marahin apa, Mbah? Sepuh. Mbah malah nunduk. Sing luwih tuwek neh nek. Marahin apa, Pak? Nggak ngerti. Tenanan kok ora. Wong Jawa niku ndek keyakinan kok nek Bali mulih ning keprabone marahin ndak cepet mati. Makane Mbah kula iki bener-bener moh teng kene omahe bapak kula karena keprabone mriku gitu. Tapi karena pindah semua anak-anak ini mau nggak mau tenggene bapak kulo. Wes terakhir dari bapak kulo, kulo sanjang itu bapak kulo. Niki PR terbesar diluluskan akidah. Wandani jadi ngerenjing ngoten teng ajeng teras ngoten wis ngobrol, Mbah.
Biar jenengan lah sering nyajeni sawah oleh itu klentu le Mbah. Oh iya. Nggih. Nek jaman biyen ya jaman seger kandhane nesu. Saiki wis tuwa. Wis mentok wis anak ngene ra cocok terakhir Pak kula. Oh iya to klentu niku. Wong niku sawah ngerti garap bener ya iso panen dadak dikeki impung pitiki ngopo ngono yo terus piye aku iki tobat mawon iya akhirnya bener Pak terus sithik tak pelan tapi pasti ngoten lho sampai akhirnya beliau itu punya sawah didol terakhir itu didol terus gue sanggup munggah kaji sambil kita perbaiki akidahnya terus mulai rajin sholat gitu sampai akhirnya 3 tahun kemudian meninggal di hari Jumat. Oh itu kalau bisa jenengan noto wong tuwa sampai memastikan atau mengusahakan sedemikian rupa bersih dari kesyirikan, kemudian mati dengan cara yang baik. Artinya karena enten tau wong tuwa iki numpuk ke sawah sak pirang-pirang ning kon unggah kaji kusak-kusik nanti akhirnya mati gitu kan. Nah itu anaknya jangan cuma gagas dum-duman warisan, punya kewajiban membadalkan haji wong tuane gitu. Tur sing badalke haji kudu munggah kaji dhisik. Dadi anake munggah haji dhisik, baru kuwi munggah meneh niate nggo wong tuane gitu kan. Maka yang terjadi pada waktu itu bapak saya mbah saya itu ngajak anak-anaknya enek sing gelem gitu kan. Kenapa? Ya karena rumangsa ora pantes enek sing ra salat, enek sing ra iso maca Quran. Satu-satunya sing cocok nih bapak saya kemudian dikancani. Bapak saya pun nggak langsung mau karena khawatirnya kok dulunya dong ngiri gitu. Begitu kemudian mau ya sudah kita temani sampai akhir hayat. Jadi duitnya tedol sawah niku nggih entek dienggo munggah kaji, sangu loro, kemudian terakhirnya meninggal itu mengedumke dit 2 yutonan. Jadi benar-benar dunia yang didapatkan dia itu sudah mentok untuk banget dan anak 6 nopo 7 niku angger anak siji niku dikeki sawah siji, omah siji. Nah, tersisa 1 sawah itu dijual bagi sangu kaji, paling sangu loro sak matine. Dan nopo istilahnya ya nek saya melihat husnul khotimah karena Nabi mengatakan orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat terbebas dari siksa kubur. Dan iku ra iso di-planning. Engko nek aku dina Jumat patenono, nah niku ya ora kena. Boten rumusé. Dadi mati normal gitu lah. Artinya bukan karena dipesen atau malah kok nek dina Jumat tak gantung diri ben husnul khotimah nggih boten itu. Jadi benar-benar mati yang wajar bukan mati yang aneh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setunggal melih nggih. Dan orang-orang yang berbuat kesyirikan itu akan menghalangi dirinya dari hidayah. Makanya ketika hati keras hidayah niku mlebu angel. Kados niku lho, wit godhong tales niku. Jenengan ajeng tales godhong tales angel. Maka hati niku nek pun kenek karat tur sing kenek niku kena mergo dosa sirik, parate akeh banget. Wah wis niku angel ra ukur. Jadi kalau jenengan gadah abrak ning omah kok tayangan kabeh niku kan dadak nithik isik karate syukur nek niku ora mangan apa mesine niku to sosok karate kan mangan mesine nek cek utuh baru terus diamplas diresiki terus baru di napa istilahnya dicat meneh dan kinclong terus ditambahi napa ya ditambah sip gitu kan lagi iso dienggo ternyata kok karate marai kropos barang ini bu, dadak golek tambalane dibubutke meneh sok-sok gitu kan. Nah maka orang-orang yang berbuat kesyirikan sampai Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah enggak mau mengampuni orang yang berbuat kesyirikan. Ini menunjukkan dosanya ini bukan dosa sembarangan. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan innallaha khalaqal khalq wa minhum man kafara wa minhum man aman. Allah menciptakan makhluk. Sebagian ada yang murni beriman kepada Allah, tapi sebagian ada yang enggak mau beriman. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang enggak mau beriman itu hatinya sudah keras dan benar-benar enggak mau. Susah banget. Makanya jangan pernah mengatakan wong ge anggere sekolah dhuwur mesti untuk hidayah, boten. Wong ge anggere ditukeh untuk hidayah, boten. Makanya jenengan akan dapati kayak negara ngapunten kayak India, Cina. Berapa banyak profesor di sana. Tapi kemudian apakah mereka orang beriman? Insya Allah mayoritasnya enggak. Apakah kemudian itu menjadi dalil kalau nek wong anggar pinter iki mesti untuk hidayah? Bukan.
Karena hidayah itu bisa datang pada siapapun dan bisa pergi dari siapapun. Pramila jenengan niku diperintahkan untuk sehari 17 kali nyuwun to ihdinas siratal mustaqim. Sampai Nabi mengatakan napa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Al-Fatihah niku nek ora diwaca wong salat, salate ora sah. Niku disebut rukun. Karena niku harus diwaca dan di dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim. Ini menunjukkan bahwasannya hidayah itu diminta bukan dienteni. Sehingga termasuk usaha untuk melanggengkan hidayah datang ke majelis ilmu ngeten iki. Kok ora tau majlisan, nek salat Fatihah ya-yaan kan enten to. Alhamdulillahirabbil alamin amin. Piye ngono kan? Apa ya terus kayak hidayah. Akhirnya yo rampung tarawih sing ngoten niku yo ora terus zikir, ora terus wirid ya terus minggat ning ndi yang-yangan tawuran gitu kan. Bocil-bocil niku lho. Maka yang harus kita pahami ya, kesyirikan itu akan merusak hati, menghalangi hidayah, mempersempit hidup, memperumit kehidupan, dan paling parah orangnya kemudian tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulan kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini baru setengah perjalanan halaman 21 dari 47. Maka dari semua yang saya sampaikan tadi, tentu paling tidak kita akan menjadi faham bahwasanya kesyirikan itu bukan perkara yang biasa. Kalau dalam dunia kriminal atau pidana itu namanya ada istilah extraordinary crime. Dilalah nek ning Indonesia niku extraordinary crime niku kelebutan mriku niku korupsi, terorisme, kemudian narkoba, ngoten-ngoten yang luar biasa lah pokoknya. Maka dalam Islam yang namanya extraordinary sin, dosa yang luar biasa melebihi umumnya, nah itu yang paling gede yaitu kesyirikan. Maka itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan kemudian kita wariskan kepada anak turun kita agar panjenengan semua bisa dikumpulkan di surga, karena syarat masuk surga harus bertauhid. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.